teman-teman, terima kasih yang sudah hadir, terima kasih juga ya Andre sudah bersedia memenuhi undangan untuk sharing kepada teman-teman. Sebelum mulai saya bacain CV-nya Andre dulu ya. Jadi saya pertama kenal Andre waktu saya sebagai investor relation di Indosemen, Andre cover semen waktu itu. Nah, Andre waktu itu di Kim Eng. Nah, terus begitu pindah ke DBS Vickers ya, Teh ya. Jadi analis juga. Terus sempat kerja di Hasnur Group. Nah, ini yang perusahaan yang baru mau IPO nih. Makanya tadi saya sempat nanya-nanya Andre itu. Oke. Terus terakhir ini Andre di RHB Securities Indonesia sebagai Head of Research ya. Nah tadi Andre juga sudah ngomong bahwa Andre tuh cover kayaknya hampir semua sektor lah, mulai dari semen, properti, konstruksi, consumer, bank. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya di akhir presentasi mau nanya apapun, kayaknya Andre pasti bisa jawab deh. Oke Andre, silahkan mulai, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, makasih waktunya. Saya ini tolong diaktifkan. Oh, belum ini ya, sebentar ya. Saya kasih jadi co-host dulu. Sampai lupa. Oke deh. Udah belum? Udah. Udah kayaknya ya. Oke, makasih waktunya buat Visela, kesempatan buat kita ngobrol santai ya istilahnya, yang ngobrol santai. Ya, ngobrol santai aja. Tapi mudah-mudahan ngobrol santainya ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman ya, buat memperluas wawasan, kita diskusi pergerakan market segala macam. Suara saya jelas nggak? Jelas deh. Jelas ya. Layarnya juga udah jelas. Mikrofon ya. Ntar pakai ini juga. Kita kenalan udah 17 tahun ya. Iya, udah lama ya. Dari 2004 ya. Nggak berasa waktu. Iya, time is flying. Suara udah kedengeran? Udah. Oke. Thank you teman-teman buat waktunya. Jadi kita ngebahas tentang strategi. Jadi strategi di mungkin kuartal ketiga udah agak telat juga kalau kita ngomong strategi kuartal ketiga. Soalnya sekarang udah mau masuk bulan September. Jadi mungkin kita bilang strategi mungkin 2 bulan ke depan seperti apa sih? Apa 3 bulan ke depan seperti apa? Ya. Kalau kita lihat sih sebenarnya karena kita market masih di kondisi masih tidak pasti, uncertainties, terutama sekarang yang banyak faktor nggak pastinya adalah di faktor eksternal. Dulu waktu memasuki kuartal ketiga kita ngomong nggak pasti karena lebih banyak internal, terutama kasus COVID kita yang naik turun. Sekarang udah bagus, kasus COVID udah mulai turun. Tapi sekarang uncertainty yang baru lagi adalah dari eksternal yang saya sebutkan adalah lebih banyak karena apa yang nggak pasti apa yang akan dilakukan oleh The Fed. Karena dari The Fed sendiri kan mereka bilang mungkin mereka akan mau naikin suku bunga lebih awal, bisa jadi di akhir tahun. Tapi kemarin waktu Jumat sore, Jumat malam lah, dari The Fed bilang mereka soften lagi tone-nya. Yang dulu katanya mau naikin cepet-cepet, katanya mau lihat dulu kondisi market seperti apa. Jadi masih on off antara naikin apa enggak. Dan itu akan ada pengaruhnya buat market di Indonesia juga market di negara berkembang. Karena kalau The Fed naikin suku bunga, biasanya tuh mata uang negara berkembang akan melemah termasuk Indonesia. Jadi masih ada beberapa ketidakpastian, tapi kita lihat sebenarnya walaupun tidak pasti banyak juga saham-saham yang menarik secara valuasi, terutama saham-saham yang kita lihat adalah saham-saham yang berkapitalisasi besar yang masuk di LQ45. Itu kita lihat sih so far sampai sekarang masih underperform performance-nya. Kemudian ini tim kita di RHB. Perkenalkannya saya Andre Wijaya, saya Head of Research di RHB Sekuritas. Ini ada tim kita, jadi di RHB itu kita ada totalnya ada 9 analis, ada juga didukung oleh analis di regional juga. Mungkin key highlight dari apa yang akan saya bawakan, nanti kita akan bawakan diskusi tentang
RAPBN di 2022 seperti apa. Ini baru disampaikan oleh Pak Jokowi RAPBN 2022 di tanggal 16 Agustus ya, sebelum hari kemerdekaan. Di situ kita lihat arahan tahun depan adalah lebih banyak ke balance antara pertumbuhan ekonomi dan juga kesehatan. Dan juga di tahun 2022 kita akan lihat budget defisit seharusnya akan turun. Itu karena didukung oleh penerimaan pemerintah yang lebih tinggi. Dan yang ditekankan oleh Pak Jokowi buat tahun depan adalah akan meningkatkan membudidayakan atau mempercepat perkembangan usaha kecil dan menengah, terutama didorong oleh dengan adanya digital ekonomi. Di tahun 2022 kita lihat nanti dari anggaran RAPBN itu key beneficiaries ada beberapa, terutama di sektor farmasi, digital, new economy, dan data center. Yang mungkin yang akan dirugikan itu kita lihat bisa jadi adalah medical lab dan retailers. Yang harus kita perhatikan adalah sekarang buat perkembangan ekonomi Indonesia adalah vaksinasi sebenarnya. Yaitu berapa cepat pemerintah itu bisa melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Karena ini adalah kunci dari kecepatan aktivitas ekonomi. Semakin cepat pemerintah bisa vaksinasi, semakin cepat ekonomi kita bisa tumbuh. Dan kita perkirakan mungkin kita agak sedikit telat sih. Jadi 70% orang Indonesia itu akan divaksinasi paling nggak dengan suntikan pertama itu mungkin baru tercapai di Januari 2022. Buat strategi market kita prefer defensif yang stok yang dividen yield-nya tinggi dan juga USD earners. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita pilih seperti ini. Tapi buat jangka lebih panjang kita suka saham-saham yang cyclical, terutama kalau ekonomi kita udah mulai kelihatan lebih jalan dan kasus COVID-19 sudah benar-benar bisa turun. Target indeks akhir tahun kita perkirakan di 6.700, upside-nya itu kalau dari posisi hari Jumat kemarin sekitar 10%. Resiko yang ada ya tetap masih sama sih, resiko di market. Mungkin yang kita lihat adalah angka kasus COVID-19 yang masih tumbuh dan masih naik turun karena Delta emang udah turun tapi masih ada resiko ada varian Lambda, varian yang lainnya. Itu kita nggak tahu kalau itu menyerang, bisa jadi akan ada PPKM yang diperketat lagi dan ekonomi bisa melambat. Dan resiko yang lain adalah dari logistik dan distribusi dari vaksin, karena kita tahu distribusi vaksin itu sangat tidak merata di Indonesia. Kota-kota besar udah cukup bagus tingkat vaksinasi, tapi begitu keluar Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, Sumatera itu masih susah mendapatkan vaksin. Dan resiko yang lain adalah resiko eksternal seperti inflasi global, kenaikan US Treasury yields, juga ada pengetatan QE dan penguatan US dollar. Itu resiko yang lainnya. Mungkin kita sedikit berdaya buat asumsi kita antara 5 sampai 5,5%. Ini dari pemerintah. RHB kita cukup optimis. Kita lihat tahun depan ekonomi akan tumbuh 5,5%. Ini didukung oleh investasi dan juga oleh ekspor. Sebagai perbandingan, tahun depan itu pasti angkanya akan lebih bagus pada tahun ini pertumbuhan GDP, karena tahun depan seharusnya ekonomi tumbuh lebih bagus karena yang tadi saya sebutkan tingkat vaksinasi yang sudah berkembang lebih bagus. Kemudian di RAPBN 2022 Pak Jokowi bilang tahun depan akan meningkatkan ekonomi menengah dan kecil SME itu melalui digital ekonomi. So far menurut pemerintah udah ada 14 juta UMKM yang join di platformnya e-commerce atau sekitar 22% dari total UMKM. Dan transaksi yang melalui e-commerce via UMKM itu
tahun ini tumbuh sekitar 31% year on year, tumbuh cukup bagus ya. Dan kita lihat yang sangat diuntungkan dari budget RAPBN 2022 terutama adalah sektor kesehatan, karena tahun depan pemerintah sangat meningkatkan budget alokasi buat kesehatan cukup tinggi. Di situ company yang akan diuntungkan adalah seperti Kalbe Farma, Kimia Farma, Indo Farma. Kemudian sektor nih ekonomi juga akan bagus, dan juga kita lihat digital related company seperti MPPA, AMRT, MLP juga menarik. Yang nih ekonomi yang kita lihat yang cukup menarik adalah MTech, Bukalapak, MLPL, dan juga data center providers itu juga akan menarik. Di situ ada nama-nama seperti DCII, MLPT. Sedangkan key loser-nya adalah medical company, karena pemerintah ada melakukan capping ya terhadap vaksin antigen dan terhadap tes antigen dan tes PCR, harganya di cap. Ini menyebabkan perusahaan-perusahaan laboratorium itu akan terkena dampaknya seperti Prodia dan juga DGNS. Dan retailer juga akan terkena dampaknya secara jangka panjang. Itu karena pemerintah membudayakan digital ekonomi, pasti retailers akan terkena dampaknya. Ini struktur RAPBN 2022. Kita lihat defisit seharusnya akan menurun di tahun depan. Tahun ini defisit sekitar 5,8%. Tahun depan kita perkirakan akan turun ke 4,8%. Ini ditunjang terutama karena penerimaan negara yang naik lumayan. Penerimaan negara kan tahun ini diperkirakan 1,7 triliun. Tahun depan kita perkirakan bisa 1,85 triliun. Sedangkan pengeluaran tetap sama sebenarnya, nggak naik banyak, flat lah pengeluaran. Dan kalau pengeluaran kita lihat yang banyak ditingkatkan pemerintah adalah alokasi buat kesehatan, tapi sebagai dampaknya budget buat construction diturunin sekitar 7% alokasinya. Kemudian ini key assumption buat ekonomi tahun depan, kayak inflasi kemungkinan sekitar 3%, US rupiah sekitar 14.350 nih versi pemerintah ya, dan yang lainnya. Kalau dari kita RHB sendiri, kita perkirakan kita hampir inline dengan pemerintah. Tahun depan ekonomi akan tumbuh 5,5%. Quarter and quarter kita lihat kemungkinan angka ekonomi di kuartal ketiga akan sedikit melemah dibandingkan kuartal kedua. Ini karena adanya PPKM yang diperketat di kuartal ketiga. Baru nanti ekonomi baru benar-benar pulih adanya di tahun depan, di kuartal pertama 2022. Ini perkiraan kita. Karena tahun ini kita lihat masih ada beberapa hambatan yang bisa menahan pertumbuhan ekonomi. Contohnya ya seperti yang kita lihat di bulan Juli dan Agustus sekarang, yang di mana pemerintah memberlakukan PPKM yang menyebabkan adanya perlambatan di pertumbuhan ekonomi. Buat rupiah sendiri, kita perkirakan rupiah akan melemah. Ini karena triggernya kenaikan dari US Treasury yields. Ini menyebabkan mata uang, bukan hanya rupiah ya, mata uang Indonesia dan negara tetangga itu akan melemah. Dan baru kita lihat kemungkinan rupiah baru akan menguat lagi nanti di kuartal ketiga tahun depan. Buat indikator ekonomi, sebenarnya indikator ekonomi cukup bagus sampai bulan Juni, tapi memasuki bulan Juli karena adanya PPKM yang ketat, itu angka ekonomi agak sedikit menurun. Contohnya kayak data PMI turun cukup dalam. Tapi kita lihatnya penurunannya mungkin hanya temporary ya, begitu PPKM diperlonggar, ekonomi akan bisa tumbuh pulih lagi seharusnya. Kemudian yang paling bagus di indikator ekonomi sebenarnya adalah cadangan devisa kita yang cukup bagus, karena ini ditunjang oleh ekspor yang kuat. Itu ditunjang oleh ekspor dari komoditas sendiri, komoditas batubara, komoditas CPO, dan juga ditunjang oleh ekspor baja juga cukup bagus. Ini yang menyebabkan rupiah kita saat ini cukup stabil angkanya. Update aja dari kasus COVID, kita lihat angka COVID udah mulai turun, terutama di Pulau Jawa turun cukup signifikan. Penurunannya juga diikuti, tapi sayangnya ada
penurunan juga di tes harian ya. Seharusnya yang benar sih tes hariannya meningkat, tapi ya dengan kasus dengan angka COVID yang turun ini kita lihat udah cukup bagus, memberi optimisme bahwa ekonomi akan perlahan-lahan akan mulai bisa ya tumbuh di akhir kuartal ketiga ini. Dan juga kalau kita lihat dari angka hunian rumah sakit juga udah turun lumayan dalam, terutama hunian rumah sakit di Pulau Jawa dan Jakarta. Tapi mungkin yang perlu dilihat, dicermati di luar Pulau Jawa sekarang agak mengkhawatirkan ya. Kalau contoh di sini kita lihat Aceh, Sulawesi, di Bangka Belitung, ini tingkat hunian rumah sakitnya cukup tinggi. Ini yang kita lihat kemungkinan masih bisa jadi hambatan buat pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini, karena di luar Pulau Jawa itu angka COVID-nya masih cukup tinggi ya. Walaupun sebenarnya sih masih dalam tahap yang aman, tapi kalau angka COVID tinggi kan biasanya akan ada pengetatan aktivitas ekonomi. Ini yang menyebabkan ekonomi mungkin akan masih tetap lambat, terutama di luar Pulau Jawa. Buat vaksinasi sendiri, ini kita ada 2 skenario. Asumsi pemerintah sebenarnya kan target buat vaksinasi sekitar 2 juta vaksinasi per hari. Tapi so far kalau kita lihat masih sangat lambat sih vaksinasi itu. Kita lihat sampai di Agustus aja per hari baru 889.000. Jadi mungkin kita nggak bisa pakai asumsi yang pemerintah punya. Jadi kita pakai asumsi yang pertama. Asumsi pemerintah itu bisa melakukan vaksinasi sekitar 1 juta orang per hari. Kemungkinan 70% orang baru bisa divaksinasi, atau biasa orang kan biasa ngomongnya herd immunity itu 70% orang yang divaksinasi. Itu baru akan bisa tercapai di Januari 2022. Buat equity market outlook sendiri, kita lihat market sekarang bergeraknya sangat sideways. Itu karena lebih banyak karena faktor makro ya, kenapa dia bergerak sideways, terutama dari isu tapering di market US yang menyebabkan kalau ada tapering biasanya akan terjadi peralihan capital outflow dari negara berkembang ke negara maju. Ini menyebabkan kenapa sampai saat ini kita indeks masih belum naik dengan cepat, saya lihat, karena ada isu tapering. Dan juga dari investor asing juga karena ada tapering ini, mereka juga akan berpikir buat masuk ke negara berkembang termasuk Indonesia. Itu kita lihat kenapa sideways. Tapi sebenarnya kalau secara valuasi dia masih menarik standar deviasi saat ini. Dan kita lihat fenomena yang lain adalah saham-saham FI45 itu underperform. Kita lihat di sini ya, DCI so far pergerakannya masih flat dari bulan Juni sampai sekarang. Tapi kalau kita lihat saham-saham FI45 itu turun antara 10-11%. Ini menyebabkan sebenarnya saham-saham Indonesia terutama yang berkapitalisasi besar secara valuasi sangat menarik saat ini. Jadi kita lihat saham-saham ini menarik mungkin, tapi yang butuh ditunggu adalah katalis ya buat saham-saham yang FI45. Sedangkan kita lihat selama ini yang bisa menunjang market nggak jatuh banget adalah saham-saham teknologi dan small cap stock, itu yang bisa mempertahankan indeks nggak turun terlalu dalam. Performance kita GCI dalam US dollar term kita lihat kita masih di bawah negara yang lain, performance indeks GCI. Jadi menyebabkan kita masih cukup menarik ya, karena kita masih underperform secara performance. Kemudian kalau buat capital outflow sebenarnya Indonesia dibandingkan negara lain, kita lihat di sini Indonesia masih satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masih net capital inflow year to date. Walaupun memang inflow-nya nggak banyak ya, sekitar 1,2 billion US dollar, tapi kita salah satunya yang net inflow. Sedangkan negara yang lain kita lihat ini net outflow. Dan juga yang menarik adalah kepemilikan asing di GCI sekarang lagi rendah-rendahnya.
Ini menyebabkan kita lihat mungkin DCA untuk turun lagi karena ada aksi jual asing, karena ada tapering mungkin udah kecil karena kepemilikan asing di IHSG udah sangat rendah saat ini. Buat strategi sendiri di sini saham-saham sektor yang kita overweight, kita ada overweight di bank, telco, otomotif, healthcare, staples, poultry, dan mining dan energi. Sedangkan kita underweight di tobacco, kita underweight juga di sektor yang di sini. Kita netral di retail, media, plantation, semen, infra, dan yang lainnya. Strategi tadi sudah sempat kita bahas. Buat short term kita defensif, kita pilih saham-saham yang menarik adalah yang berhubungan dengan consumer staples, healthcare, telco, dan juga USD earners. Buat mid to long term strategi kita pilih yang cyclical. Saham-saham yang menarik di cyclical kita lihat adalah di bank, auto, retail, semen juga seharusnya masuk di sini juga. Semen juga menarik, kayak toll road, kayak jasa marga juga menarik, dan nanti ujung-ujungnya properti dan construction. Target year end index adalah di 6.700, upside-nya sekitar 10%. Ini top 10 pick kita. Jadi yang buat short term yang tadi kita sebutkan yang carian defensif, di situ kita lihat ada Mika, Mayora, Excel, Adaro, dan ITMG di batubara. Dan buat long termnya yang kita suka adalah Astra International, Bank BNI, United Tractor, MPPA juga menarik, dan juga Arwana Citra Mulia. Itu aja sih Visela buat pengantarnya dari saya. Oke, terima kasih Andre. Itu tadi yang fund flow-nya asing itu banyakkan di bond apa di stock market ya, Andre? Itu yang di equity market. Oh, di equity ya. Nah, berarti nanti kalau misalnya kalau yang di bond itu gimana ya? Pengaruh banget nggak kalau misalnya nanti tapering? Sama. Di bond juga kita cukup kuat sih fund inflow di bonds market Indonesia saat ini. Tapi memang kalau kita lihat semenjak ada isu tapering, fund inflow di bond udah agak sedikit berkurang penguatannya. Jadi nggak setinggi waktu sebelum adanya isu tapering. Sebelum ada isu tapering, asing di bond lumayan bagus inflow-nya, dan trennya meningkat interest asing di bond market Indonesia. Tapi sekarang agak sedikit berkurang semenjak ada isu tapering di Amerika Serikat. Oke. Nah, kemarin itu kan sempat ada berita burden sharing juga ya, Teh. Nah, saya sempat dengerin Pak Jod Rahmat tuh ngomong, katanya kalau burden sharing itu kan dulu kan kita bilangnya tuh cuma sekali gitu ya, terus begitu kan sekarang ini ditambah. Nah, itu kira-kira bisa berpengaruh nggak terhadap rating kita dari 3 lembaga rating internasional itu? Udah ada dengar-dengar nggak kalau mereka gimana gitu, suka belum atau sih. enggak? Belum, tema emang ada resiko, terutama sebenarnya kalau lembaga rating itu mereka akan lihatnya dari defisit anggaran sebenarnya. Tapi burden sharing itu sebenarnya isunya lebih banyak independensi dari Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia itu menjadi seolah-olah nggak independen dengan adanya burden sharing itu. Tapi kalau kita ngomong rating sebenarnya mereka lebih concern ke defisit anggaran. Defisit anggaran sih sebenarnya kalau kita lihat udah mulai membaik ya. Ini kan kemungkinan besar defisit anggaran itu 5,8%. Tahun lalu itu 6,3%. Tahun depan kita perkirakan defisit anggaran mungkin akan turun ke 4,8%. Masih cukup aman sih. Burden sharing akan selalu ditanyakan oleh investor bonds, terutama ke masalah independensi dari Bank Indonesia. Tapi saya lihat kalau sampai nurunin rating mungkin enggak ya, karena defisit anggaran kita yang membaik seharusnya di tahun depan. Dan kita perkirakan juga revenue dari pajak tahun depan akan meningkat karena ekonomi yang udah mulai pulih. Oke. Nah, ini kan biasanya bulan September tuh suka bearish nih, Dre, kalau kita berdasarkan data historis ya. Nah, kira-kira September ini gimana ya?
Karena kan udah gitu, udah kita dua bulan di PPKM. Angka September pasti melemah ya. Kita udah perkirakan angka kuartal ketiga itu ekonomi kita akan turun dari di kuartal kedua kan angka GDP itu tumbuh 7,2%. Angka yang baru dikeluarkan pemerintah. Kuartal ketiga pasti melemah karena adanya PPKM. Di sini kita lihat juga konsumsi masyarakat akan melambat, yang di kuartal kedua itu masih bisa tumbuh 3,2, akan melambat ke 1,9%. Investasi juga melambat di kuartal ketiga. Hampir semuanya sih melambat, kecuali satu yang masih bagus dari sisi ekspor. Itu juga karena memang harga komoditas kita lagi bagus, harga komoditas batu bara kita tahu harga tertinggi sepanjang masa saat ini. CPO juga harga tertinggi juga, nikel juga kita lihat harga nikel 7 tahun terakhir ini harga tertingginya saat ini. Jadi ekspor kita masih bagus, tapi selain itu kayak konsumsi masyarakat, investasi, government spending itu kita perkirakan akan turun di kuartal ketiga. Nah, berarti kalau kayak tadi Anda bilang bahwa budget konstruksi itu diturunin, berarti nanti biasanya kan kalau saham-saham konstruksi kita tahu di kuartal terakhir kan suka naik tuh. Kalau diturunin kayak gini berarti masih suram dong ya? Itu kan buat tahun depan ya. Sebenarnya kalau dibilang suram juga enggak ya, karena tahun ini anggaran konstruksi lumayan tinggi, tapi sebenarnya realisasinya sangat kecil. Sampai di semester pertama 2021 aja kalau kita lihat, biasanya kalau anggaran konstruksi kan turunnya melalui PUPR kan, Kementerian PUPR dan Kementerian Transportasi. Itu tuh realisasinya di 6 bulan ini cuma 15% dan 25%. Sangat rendah. Jadi walaupun tahun depan anggaran konstruksi dipotong 7%, tapi kalau kita bandingkan dengan realisasi di tahun ini, sebenarnya masih ada peningkatan di konstruksi ya. Karena memang pemerintah katanya tahun ini mengerem pengeluaran konstruksi walaupun anggarannya tinggi, tapi pemerintah mengerem karena mereka lebih prioritas pengeluaran anggaran lebih ke sektor kesehatan dan juga buat stimulus buat menahan negatif impact dari adanya PPKM. Oke, tapi berarti masih cukup budget kalau misalnya mau digenjot untuk kuartal keempat ya yang tahun ini ya? Masih, realisasinya baru 15%. Dan sekarang udah bulan Agustus ya. So far 2 bulan ini kita lihat juga nggak ada perkembangan konstruksi yang banyak kan. Jadi ya karena PPKM juga jadi terhambat semua harusnya sih. Oke, ini ada pertanyaan dari Sheryl nih, Andre. Katanya, sore Pak, mohon info hal apa aja yang bisa membawa target IHSG 6.700 di akhir tahun. Apakah ini target base case? Bisa kita bilang target base case ya. Kita harapkan di kuartal keempat itu udah mulai ada aktivitas ekonomi udah mulai tumbuh. Contohnya kayak gini, kayak anak sekolah kemungkinan udah mulai masuk di bulan September. Udah beberapa udah diminta masuk sekolah masuk. Perkantoran juga kemungkinan juga akan mulai berangsur-angsur normal di September dan akan continue di kuartal keempat. Mall juga kita lihat juga perlahan-lahan trafiknya udah mulai pulih. Jadi ini memberikan optimisme bahwa pertumbuhan tempat dan ini bisa menjadi trigger IHSG buat naik. Tapi memang kalau jangka pendek trading range IHSG masih berkisar antara 62 ke 59, 62 59 ya. Tapi dengan tumbuh di kuartal ketiga akhir dan kuartal keempat itu saya perkirakan bisa jadi katalis IHSG buat naik ya. Cuma mungkin harus ada catatan. Yang catatan pertama sebenarnya yang kita perlu lihat adalah dari US sendiri tapering itu. Kalau tapering itu bisa cepat dan lebih agresif, mungkin itu bisa jadi penyebab rupiah melemah dan IHSG mungkin 6.700 nggak tercapai. Dari US sendiri kan sekarang masih on off kan. Minggu lalu bilang mau tapering cepat-cepat gitu, mau naikin suku bunga cepat-cepat, tapi hari Jumat ada
ada pidato The Fed, mereka akan review lagi. Mereka lihat mungkin belum dinaikin, tapi masih on off lah gitu, kayak masih bimbang gitu. So far rupiah sih kita lihat sangat stabil saat ini, masih di 14.3, 14.4 ya. Iya, rupiah kita lumayan stabil. Mungkin tadi karena ekspornya masih itu ya positif ya, dibandingkan importnya itu kita masih trade balance-nya masih positif. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Haryanto terkait dengan wacana Bu Sri Mulyani ingin menaikkan pajak PPN di tahun 2022. Apakah akan berpengaruh ke sektor consumer staples karena di sisi purchasing power pasti ke hit? Thank you. Iya, pasti akan kena consumer staples. Itu yang menyebabkan konsumer memang agak berat sih. Ya kenaikan pajak, ada tambah lagi pajak plastik lah, pajak ini, pajak itu menyebabkan mau nggak mau mereka harus naikin harga jual untuk pass on kenaikan cost ini. Tapi di sisi pihak, di lain pihak ya consumer spending masih belum pulih-pulih banget. Jadi akibatnya apa yang mereka lakukan sekarang adalah mengecilkan size-nya. Jadi harga mereka nggak turunin, tapi contohnya kayak beng-beng yang dulu size-nya satu plastik itu bisa mungkin 100 gram diturunin jadi 70 gram, 60 gram, itu yang mereka lakukan saat ini buat tetap maintain marginnya tetap sama. Dan kedepannya kalau PPN dinaikin, ya mereka harus naikin harga, tapi saya rasa juga naikin harga dengan kondisi yang konsumer baru mulai pulih itu agak beresiko. Mungkin akan mereka lakukan yang masih sama dengan yang mereka lakukan saat ini, mengecilkan size-nya. Itu yang mungkin akan mereka lakukan. Oke, tadi salah satu stock pick-nya Andre kan itu ya, Mayora ya. Itu apa tuh katalisnya dari? Lebih banyak ke pasar ekspornya dia, karena Mayora itu satu-satunya consumer staples yang ekspor marketnya gede. Jadi kalau lihat dari penjualan Mayora tuh bisa dibilang 50% tuh domestic market, 50% tuh ekspor market. Ekspor market itu mereka ada di Vietnam yang kuat, di Cina, dan negara Asia Tenggara. Yang menarik adalah Vietnam dan Cina. Cina kita tahu baru recovery kan ekonominya dan cukup bagus. Vietnam mungkin salah satunya negara di Asia Tenggara yang nggak terkena dampak dari pandemi. Ekonominya tumbuh sangat bagus di tahun ini dan tahun lalu, walaupun negara lain ada terkena pandemik. Itu Mayora diuntungkan di situ. Lebih banyak ke ekspor market exposure sih saya lihat. Oke, tapi memang ekspornya grow cukup lumayan ya untuk Mayora ya. Cukup bagus. Ini ada yang bilang September ceria ya, year to date kan flat katanya. Ya kita harapkan jadi September ceria ya, karena berdasarkan histori ini saya agak serem nih, karena historinya tuh bulan September biasanya suka bearish gitu. Ya tapi kan ekonomi kita tuh mulai bagus ya sebenarnya. Maksudnya yang tadi saya ceritain, mall itu udah mulai rame, kita kemana-mana udah mulai normal lah sekarang. Saya lihat yang mudah-mudahan sih ini bisa menyebabkan ekonomi kita membaik. Balik lagi seperti kuartal kedua ya. Kuartal kedua itu kan sebenarnya saya lihat di jalan-jalan itu kayaknya udah balik seperti normal kan, macet dan lain-lain ya. Cuma kan karena hit Delta kita balik PPKM jadi hancur lagi gitu. Iya. Dan kita lihat kayak kuartal kedua itu kan waktu di Januari kejadian sama kan, ada PPKM karena angka COVID naik habis liburan tahun baru dan liburan Natal. Begitu PPKM diperlonggar, indikator ekonomi langsung bagus, naik cukup bagus gitu, kayak PMI rekor baru segala macam. Dan ini saya lihat sama sih, seharusnya begitu PPKM longgar, ekonomi kita akan tumbuh cukup bagus. Ya, orang udah bosan juga ya dikurung di rumah terus. Oke, ini dari Pak Polma Tambunan. Iya. Apakah window dressing jelang akhir tahun nanti akan terganggu cukup signifikan kalau terjadi tapering di awal tahun? Ya pasti tapering ini akan menyebabkan
investor asing akan berpikir beberapa kali buat masuk ke negara berkembang termasuk di Indonesia. Dan juga kita lihat tren-trennya sih juga kayak sekuritas asing kan juga sekarang udah banyak tutup di Indonesia. Nah, Seperti itu pada kayak tutup gimana? Kenapa tuh ya? ya mereka lihat sekarang market di US lebih menarik. USD menguat, adanya tapering, USD juga akan tambah menguat. Sedangkan kalau buat di Indonesia sekarang lebih banyak marketnya kan yang driven kan retail. Sedangkan transaksi dari institusi, transaksi dari fund manager global buat di market emerging market termasuk Indonesia agak berkurang sekarang. Mereka karena lebih lihat ke develop market. Itu menyebabkan mungkin mereka buat sementara mereka tutup, dan ya ini indikasi sih sebenarnya, indikasi kenapa mereka tutup, indikasi bahwa mereka lihat market kita mungkin nggak menarik dalam jangka waktu pendek ini. Kalau dari institusi lokal sendiri gimana? Kan gara-gara banyak kasus itu kan ya yang apa sih Jiwasraya lah ini itu, jadi itu kan kayak dibatasin gitu kan, mereka mau beli saham kan. Sekarang gimana tuh? Memang ada penurunan atau gimana kalau dari institusi pembelian? Masih wait and see ya kebanyakan institusi lokal ya. Karena institusi lokal bahkan mereka kalau beli saham kan berdasarkan fundamental yang mereka lihat LQ45 gitu. Sedangkan LQ45 sekarang kan agak tertahan perkembangannya. Sedangkan buat institusi lokal buat masuk ke saham-saham yang lagi hype sekarang kan saham-saham teknologi kebanyakan atau small cap, itu buat masuk ke saham-saham seperti itu mereka approval-nya lebih panjang gitu, nggak segampang kalau institusi retail. Jadi beberapa dari mereka juga agak terhambat buat masuk ke saham-saham teknologi yang sebenarnya disclosure-nya masih belum terlalu banyak. Jadi ya banyak mereka wait and see gitu. Dan beberapa tapi mereka udah lihat sih saham-saham FQ45, setuju, mereka lihat udah mulai menarik saat ini karena valuasi yang murah. Mungkin tunggu katalis yang lebih kuat lagi ya buat menggerakkan harga sahamnya buat naik ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Leo. Dana SWF apa sudah diturunkan? Kalau belum, ada pandangan kira-kira kapan? Lalu tadi disebut bahwa dana buat konstruksi dialihkan ke sektor kesehatan atau farmasi. Apa ada kesempatan untuk sektor Procons untuk Windrest? Melihat harga emiten properti konstruksi rata-rata sudah di bawah. Pertama buat dana SWF ya, dana SWF komitmennya udah ada sampai saat ini. Cuma kapan mereka akan investasi itu ya sangat tergantung dari kecepatan mereka negosiasi buat harga dan segala macam. Yang saya tahu kan mereka sekarang lagi due diligence, ada banyak sih jalan tol mereka sedang review saat ini, dan kemungkinan sih kalau mereka lakukan investasi paling cepat di kuartal keempat ya, apa tahun depan. Kita nggak bisa berharapkan SWF itu bisa cepat karena mereka baru start saat ini. Dan kita lihat juga divestasi jalan tol yang ada saat ini masih belum lalu SWF kan, kebanyakan dari B2B langsung. Jadi mungkin kuartal keempat lah baru mulai jalan. Oke. Kalau dari sektor properti sendiri yang menarik apa tuh? Hampir semua properti sekarang lagi murah ya. Termasuk saham yang dilupakan sih properti saat ini. Dan iya, makanya. Semuanya murah, cuma nunggu katalis ya. Katalis. Padahal saya lihat penjualannya juga sudah mulai lumayan kan ya, Gre ya. Kalau kita lihat dari laporan penjualan yang kayak Sumarekon kemarin keluar tuh kan lumayan sebenarnya kan. Iya, setuju. Cuma nggak ngangkat harga sahamnya gitu. Iya, karena sekarang hype-nya di marketnya masih lihatnya technological stock ya, kayak semua yang berhubungan dengan teknologi naiknya lumayan tinggi, digital bank gitu. Mereka lihatnya masih ke situ. Padahal sebenarnya selain digital stock, saya lihat ya saham-saham yang FQ45 menarik sih saat ini. Ya, cuma hype-nya sih masih ke digital stock saat ini. Saya perkirakan mungkin masih akan terjadi sampai akhir tahun ya. Digital stock ini akan tetap sektor yang diminati karena biasanya kalau ada saham yang mau IPO yang besar, karena
IPO mau besar Goto kan, Goto mungkin di kuartal keempat atau kuartal pertama tahun depan. Dan kemudian nanti setelah Goto ada Blibli.com. Selama masih ada yang gede yang mau IPO di sektor itu biasanya akan ke bawah hype dulu. Dan saya lihat nih hype-nya masih tetap di technological stock mungkin sampai akhir tahun. Iya, tadi aku ada lihat Andre ada tulis yang kayak DCII, ya MLPT, itu valuasinya apa udah nggak ketinggian banget? Valuasinya emang tinggi, cuma hype emang ada di situ, jadinya kadang-kadang karena adanya hype, mereka bisa melupakan valuasi. Saya setuju valuasi sebenarnya cukup tinggi saham-saham tersebut. Cuma ya itu, market kita banyak didorong oleh retail. Retail kan banyak kan, mungkin mereka lebih lihat money flow-nya lagi di mana. Kadang-kadang valuasi bisa jadi nomor 2 atau nomor 3 jadi pertimbangan mereka untuk investasi. Tapi mereka lihatnya money flow ada di mana, chartisnya seperti apa. Selama chartisnya masih bagus, money flow ada di situ akan tetap dimasukin. Ya. Nah, dari LHB sendiri ada cover nggak ya untuk teknologi stok? Kita ada satu MPPA dan yang lain yang kita lihat menarik sih, Bukalapak juga menarik ya. Itu nggak fully technological stock, tapi ini ada related ke digital. Bukalapak kita tahu kan e-commerce kan, MPPA dia ada baru dibeli oleh Gojek. Kedepannya akan dijadikan kayak digital, kayak omni channelnya buat retailer dari Gojek itu sendiri. Dan mungkin beberapa bank digital kita lihat juga menarik ya, kayak bank Jago, walaupun valuasinya tinggi ya, kita lihat masih ada hype di situ, jadi cukup menarik. Bank digital lain yang punya potensi cukup bagus, mungkin Bank BRI Agro Niaga atau Bank Agro, itu juga cukup menarik. Dan selain itu juga bank-bank konvensional sebenarnya mereka juga lagi ngembangkan digital platform yang cukup canggih juga saat ini, kayak contohnya Bank CMB Niaga dengan Oktonya, Bank Mandiri dengan Divin, dan juga Bank BCA dengan Blue. Itu digital platformnya cukup canggih dan itu masih belum dilihat kayak oleh market. Padahal sebenarnya mereka udah cukup canggih, dan saya lihat bank-bank seperti itu seharusnya akan menarik ke depannya karena bisa dibilang agak overlook lah by the market saat ini. Nah, tadi Andre ada mention MPPA ya. Kalau antara MPPA sama MLPL lebih menarik mana ya, Andre? Beda ya, beda strategi bisnis. Mungkin yang udah kelihatan sebenarnya MPPA. MPPA kita tahu kan Goto udah masuk ke MPPA sekitar 10%. Kedepannya mungkin Goto akan meningkatkan lagi kepemilikannya di MPPA, dan bisa jadi mungkin kedepannya nanti Goto bisa jadi controlling shareholders di MPPA. Dan kalau ini terjadi, sebenarnya yang orang ragu buat masuk MPPA sebenarnya kan masalah ya macam-macam lah. Tapi kalau ada Goto di situ, seharusnya level confidence oleh investor buat masuk ke MPPA lebih confidence, karena Goto bisa mengembangkan atau bisa akan ada sinergi antara MPPA yang kuat di retail groceries dengan Goto yang kuat di digital platform. Akan ada sinergi itu yang akan menyebabkan ada efisiensi dan ada bisa menjangkau market baru. Jadi MPPA sangat menarik. Dengan MLPL itu lebih jangka panjang karena MLPL itu story-nya lebih banyak ke merger dan acquisition dan segala macam. Dia ada mengembangkan, ada di dalamnya itu ada MPPA, salah satu anak perusahaan MLPL ya. Ada juga di Bank Nobu, ada juga di situ. Ada juga macam-macam lah di situ, dan story-nya lebih panjang. Kalau udah lebih kelihatan sih sebenarnya MPPA. Oh gitu. Oke, jadi kalau misalnya mau yang cepat mendingan MPPA daripada MLPL ya. Iya, tapi kalau napasnya panjang nggak salah juga sih di MLPL, karena di MLPL juga banyak story yang menarik sih sebenarnya.
Tapi itu lebih panjang ya story-nya ya. Arus napasnya lebih panjang. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Leo. Untuk sampai akhir tahun, kira-kira sektor apa yang bisa dijadikan pertimbangan untuk swing? Yang tadi saya lihat itu yang LQ45 sebenarnya itu menarik ya. Tinggal nunggu katalis aja. Ini kita lihat di sini nih saham-saham LQ45 ini yang sama IDX 80. Ini underperform sekali dibandingkan saham-saham dibandingkan GCI. Gitu loh. Turun 10-11%. Padahal saham-saham ini bukan saham-saham bukan perusahaan-perusahaan yang jelek sebenarnya yang masuk ke LQ45. Yang dalam itu ada BCA, ada Bank Mandiri, ada Astra, ada semen companies kayak Indosemen, Semen Indonesia, perusahaan-perusahaan bagus. Tapi dan juga kalau kita di laporan keuangan first half, angkanya juga bagus-bagus sebenarnya, nggak mengecewakan. Semua ya. Ada growth gitu loh, tapi masih underperform. Ini saya lihat nanti begitu hype di teknologi udah berkurang, saham-saham itu yang akan dikejar oleh orang-orang. Dan mungkin itu bisa terjadi di kuartal 4 atau mungkin bisa terjadi di kuartal pertama 2022. Karena kenapa ini dilupakan ya tadi saya sempat ceritain sama ke Visela ya. Sekarang hype-nya emang ke teknologi. Kalau kita ngobrol ke orang-orang, ke investor, mereka banyak nanyanya ke teknologi, ke sektor apa lagi yang menarik gitu lah. Memang ya karena money flow-nya lagi ada di situ sih. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Pak Agus. Harga komoditas naik, tapi harga saham Komo tidak kemana-mana. Terus yang kedua, untuk LQ45 saham apa aja yang under value? Yang ketiga, apakah IHSG akan turun seperti Maret 2020 kalau COVID tidak selesai-selesai? Yang pertama, satu-satu dulu. Yang pertama, harga komoditas naik, tapi harga saham Komo nggak kemana-mana. Ya, kalau komoditas masih masalah ESG ya. Kan yang naik kan komoditas yang tinggi itu adalah batu bara dan CPO. Dua-duanya itu masih ada kendala faktor ESG yang menyebabkan beberapa investor terutama institusi ya, mereka nggak bisa masuk ke saham-saham yang berhubungan dengan batu bara dan CPO karena ESG itu. Itu sih. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat earning batu bara dan perusahaan CPO akan sangat bagus di tahun ini, dan juga dividen yield-nya sangat menarik ya. Biasa kalau perusahaan batu bara tuh mereka bagian dividen ada dua, yang pertama pas interim, yang kedua pas final. Interim ini mungkin akan dibagikan 1-2 bulan lagi, dan saya yakin interim dividennya akan sangat menarik karena angka first half earning perusahaan batu bara sangat bagus. Makanya tadi Anda masih rekomen Adaro sama ITMG karena dividennya itu. Iya, saya hitung ITMG mungkin interim dividennya bisa sampai 8-9%. Kalau lihat dari laporan keuangan di first half-nya yang cukup bagus ya. Adaro juga sama, akan tinggi gitu. Ya, kita bisa beli buat yang ada investor yang ada keterbatasan oleh ESG ya. Kita bisa beli sih saham-saham batu bara. Paling enggak kita akan dapetin dividen yang cukup menarik. Dan resikonya juga sebenarnya kecil ya. Itu kan maksudnya itu kan earning-nya bagus banget kan, sahamnya nggak naik, mau turun kemana lagi gitu loh. Cuma buat naik emang ada keterbatasan di ESG. Tapi kalau begitu naik itu juga akan diuntungkan di situ. Begitu masalah ESG itu mungkin udah jadi nomor 2 apa nomor 3. Jadi beberapa investor udah mulai bisa masuk saham batu bara, saya yakin akan naik sih harga sahamnya. Tapi ya selama emang ada ESG, kalau misalnya nggak naik, paling kita masih bisa dapetin dividen yang cukup bagus. Oke. Nah, tadi pertanyaan nomor 2-nya, untuk LQ45 saham apa aja yang under value? Hampir semuanya ya. Saham-saham yang di bank yang tadi saya sebutin kayak BNI sekarang tradingnya di bawah 1 kali PBV, 0,7 kalau nggak salah. Astra Internasional juga valuasinya murah loh. Bank yang lain, Bank Mandiri juga cukup murah valuasinya. Kemudian Jasa Marga saya lihat juga sangat menarik valuasinya saat ini.
itu sih semen juga kayak Indosemen juga menarik sebenarnya. Nah, kayak BNI sama BRI itu apa nggak karena pengaruh itu mau right issue? Jadi mungkin orang nggak mau subscribe mungkin karena terlalu besar. Ada kemungkinan gara-gara itu nggak jadinya agak berat untuk naik? Ada sebagian karena itu masalah right issue. Tapi ya memang valuasi sangat murah sih sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya kalau Iya. right issue mungkin di subscribe malah harganya Ya juga kalau mau lebih aman sih murah masuk lagi ya. right issue ya. Oke. Nah, yang Iya ketiga. bisa balik lagi setelah right issue. Dan juga ya, ya lanjut aja dulu. Oh enggak, ya kayak right issue kayak BRI kan sebenarnya kita udah tahu dana mau dipakai buat apa, buat masuk ke Pegadaian sama sama PNM. Itu sebenarnya sinergi sangat bagus sih kalau mereka masuk ke situ. Cuma memang mungkin akan ada overhang sampai right issue itu selesai. Dan kita manfaatkan sebenarnya begitu orang masih belum berani masuk, valuasi lagi murah, masuk aja kalau menurut saya ya. Buat yang nanti setelah right issue malah harusnya jadi lebih bagus dengan adanya PNM itu kan ya. Iya. Sama Pegadaian ya. Iya, sinergi sangat positif. Oke. Nah, yang nomor 3, apakah IHSG akan turun seperti Maret 2020 kalau COVID nggak selesai-selesai? COVID kan udah turun sekarang, kasus COVID. Ya, cuma mungkin kalau dikhawatirkan nanti kan katanya ada yang lambda lah, apalah, kayaknya muncul varian baru dulu. Kayak waktu kemarin kan kita udah seneng-seneng, atau muncul Delta gitu. Ya, itu nggak ada yang tahu ya. Tapi so far ya kita tahu sih perkembangan terakhir sih angka COVID udah mulai turun. Dan kalau buat investor yang cukup optimis sih seharusnya jangan sampai ketinggalan ya. Jangan pas market udah naik baru masuk gitu. Ya kita nggak tahu sih lambda theta itu seperti apa. Tapi kan so far kan di negara lain juga lambda theta masih belum kedengeran itu akan ada pandemik baru apa wave baru dari lambda theta. Terakhir yang kita tahu sih dari delta. Yang negara lain juga kayak India yang udah deltanya semenjak delta turun sampai sekarang udah sangat terkendali angka COVID dan ekonomi negaranya udah mulai pulih gitu. Oke, kita harapkan jangan ada lagi dah. Aduh, udah capek deh rasanya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Rio. Kalau tapering jadi dilakukan, sektor dan saham apa aja yang terpengaruh positif dan berpotensi naik kencang? Ya kalau tapering kan ada tapering USD akan menguat ya. USD akan menguat kalau mencari saham-saham yang dimudah ada saham-saham yang mereka punya penghasilan dalam USD atau ekspornya besar. Yang ekspornya besar ya pasti balik lagi ke saham-saham komoditas ya. Batu bara itu ekspornya bisa sampai 70% dari total revenue mereka adalah ekspor. Kemudian plantation juga sama, ekspor porsinya sangat besar. Beberapa eksportir juga yang kita lihat cukup bagus ya tadi yang saya sebutkan Mayora ya. Mayora kan 50% revenue-nya itu ekspor. Kemudian mungkin ada perusahaan furniture namanya Wood. Itu juga ekspornya juga cukup tinggi. Saham-saham seperti itu yang akan diuntungkan, yang eksportir. Kalau misalnya ada tapering yang menyebabkan USD akan menguat ke semua mata uang, termasuk rupiah. Kalau dari CPO rekomendasinya apa tuh? Yang mana tuh sahamnya? LSIP ya kita paling suka karena itu pure CPO. Sedangkan kalau Ali kan bisnisnya sebenarnya ada CPO, ada refinery. Jadi yang paling pure CPO dan itu yang paling diuntungkan adalah LSIP. Oke. Kalau dari Wood sendiri valuasinya gimana tuh? Masih oke kalau misalnya kita mau masuk? Saya belum cover Wood terus terang. Cuma kalau kita ngomong sentimennya tapering, seharusnya Wood itu akan terkena sentimen positif dari ada tapering itu. Oke. Nah, dari Alex ya nanya, apakah harga saham yang berkorelasi dengan komoditas coal sudah price in? Karena harga coal naik terus, tapi harga emiten basis coal cenderung melemah. Ini yang tadi ya ESG ya, masalah ESG ya. Belum price in sih, karena ESG aja, jadi
institusi klien nggak bisa masuk ya, ketahan dari ESG. Malah saya lihat overlook sih kalau buat call. Cuma sayangnya investor nggak bisa masuk. Itu kendalanya di situ. Oke. Kalau retail nggak kuat ngangkat harga ya? Nggak juga. Itu saham teknologi ngangkat siapa? Oh gitu. Itu retail loh. Jadi jangan Hmm. underestimate retail. Bank Jago juga awal-awal yang ngangkat retail dulu kan. Baru kemudian institusi masuk. Oh gitu. Nah, Sebenarnya berarti retailnya udah pinter-pinter. iya karena ya sekarang kita lihat hype-nya lagi ke teknologi sih. Jadi orang akan masih lihat saham teknologi kayaknya sampai kuartal keempat sih, ternyata masih ada di situ yang akan dilihatin orang. Oke. Nah, Walaupun valuasi mahal ya, mm-mm. orang tetap masih lihat di situ. Ya, ikutin money flow dulu ya. Pak Agus nanya bagaimana dengan pandangan saham bank digital. Tadi udah dijawab ya bank digital ya. Iya. Sudah sempat dimention. Nah, minta pandangan untuk stock split BCA. Menarik tuh BCA stock split. Jadi yang bisa beli saham BCA lebih banyak dengan harga nominal yang lebih rendah ya. Dan likuiditas naik, seharusnya valuasi BCA akan membaik sih. Oke. Nah, saat ini banyak bank digital lokal yang diakuisisi asing. Apakah dengan akuisisi itu akan berubah label jadi bank asing dan perkembangannya akan dibatasi oleh BI nggak? Enggak sih. BI udah ngeluarin kebijakan tentang bank digital baru keluar di tahun ini. Di bulan ini baru keluar dan udah jelas ketentuannya seperti apa. Saya lihat sih ya akan perkembangan seperti saat ini yang akan terjadi. Dan juga yang beli banyak kan ya emang asing sih, cuma asingnya yang sebenarnya udah berbentuk badan hukum dalam negeri sebenarnya. Tapi Kelihatannya kayak enggak? kemarin BBKP itu kan dibeli oleh Kukmin. Kukmin itu sudah berbentuk badan hukum dalam negeri. Mereka sudah bikin atau Ada gimana? PT-nya, PT Kukmin Indonesia gitu. Oh gitu. Oke, oke. Dan itu PT Kukminnya mereka afiliasi dengan lokal juga. Iya, harus kan. Oke. Nah, ini dari Pak Weli. Asing net by 7T lebih 3 bulan terakhir. Kira-kira forecast RHB di bulan September IHSG bullish sideways atau bearish? Nah, itu. Masih sideways sih. Masih sideways saya lihat. Masih sideways ya. Karena tapering. Tapering ini orang nggak masih akan menyebabkan ada tekanan di IHSG. Isu tapering yang masih on off ya. Tapi kuartal keempat saya lebih bullish. Karena kuartal keempat saya lebih yakin ekonomi Indonesia akan lebih baik tumbuhnya karena PPKM yang diperlonggar. Oke, jadi ya sebenarnya saat ngumpulin ya sekarang ya. Iya, saat yang bagus buat kumpulin. Karena downside udah sangat limited ya. Saya lihat udah masa-masa terburuknya udah kita lihat sih. Dan udah kita lewatin. Sekarang kayaknya kalau bulan-bulan kemarin tuh tiap hari di WhatsApp group, di sosmed itu beritanya berita duka cita ya. Sekarang kayaknya sudah lebih jarang dengar ya. Makanya semoga semakin membaik deh. Iya. Masa terburuk udah kita lewatin sih. Kelihatannya ya, mudah-mudahan emang. Mudah-mudahan. Nggak ada kasus-kasus pandemik ya, wave yang keempat, kelima ya. Nah, ini dari Pak Kris. Belakangan ini banyak merger dan akuisisi di sektor perkapalan. Nah, sektor perkapalan ini nih jarang dibahas nih. Mohon pandangan RHB tentang sektor perkapalan untuk 1 tahun ke depan. Ada cover nggak, Andre? Kita belum cover, tapi kalau buat sektor perkapalan emang sekarang lagi diuntungkan dari harga kargo, ya? harga kontainernya yang naik cukup signifikan karena ekonomi kita kan global masih sangat lesu di tahun lalu. Itu menyebabkan ekspansi kontainer itu agak berkurang. Jadi kontainer-kontainer yang sebenarnya udah rusak yang seharusnya diganti
tahun lalu mereka nggak ganti karena kondisi ekonomi yang sangat lesu, dan sekarang begitu ekonomi global udah mulai pulih, baru berasa adanya keterbatasan supply dari kontainer. Makanya saham perkapalan lagi sangat menarik saat ini. Contohnya kayak Temas dan yang kontainer tuh, yang banyak kontainer Temas sih. Itu kita lihat akan menarik sih prospeknya. Temas ya. Oke, nanti kalau udah cover minta ya dari laporannya. Boleh, ya. Oke, ini dari Alex. Oke, belum price in HK katanya. Ini yang tadi nanya saham kok. Jangan HK julid. Oke, makasih jawabannya. Nah, dari Pak Ian, bagaimana pandangan Pak Andre dampak tapering terhadap pasar obligasi atau reksadana seperti money market dan fixed income? Terima kasih, Pak. Ya itu sempat kita bahas kan tadi, begitu ada isu tapering, demand di obligasi agak berkurang sih sekarang, dan itu baru isu ya. Dan nanti kalau tapering itu udah benar terjadi, pasar obligasi akan tertekan sih menurut saya. Dan rupiah juga akan melemah, bukan hanya rupiah, mata uang negara tetangga kita akan melemah ke US dollar. Berarti kalau biasa kan nggak melemah itu harga komoditi gimana sih? Harga komoditi kita nggak tahu ya, komoditi kan supply sama demand itu yang nentuin. Tapi karena dia penghasilannya banyak kan ekspor dalam US dollar, dia akan diuntungkan dengan adanya pelemahan rupiah atau penguatan US dollar. Oke, kalau kayak nikel gimana ya? Kan waktu awal-awal tahun sempat hype tuh, tapi terus kadang itu kan memble lagi. Iya kan nikel itu kan sebenarnya triggernya waktu itu hype karena orang mikirnya baterai listrik kan. Baterai listrik itu mungkin baru akan terrealisasi tahun 2023 sih. Tapi buat jangka pendek, saya lihat permintaan akan nikel udah mulai naik karena pemulihan ekonomi global, orang udah bangun bikin pabrik besi, bukan bikin pabrik, produksi baja yang lebih banyak, infrastruktur udah mulai jalan, juga butuh nikel juga di situ. Jadi demand udah mulai naik, sedangkan supply dan inventory terbatas saat ini. Makanya kalau kita lihat harga nikel kan sekarang udah mencapai $19.000 per ton. Ini termasuk harga tertinggi 7 tahun terakhir. Jadi saham nikel menarik sih menurut saya. Iya, tapi kalau kita lihat saham Antam sama Info nggak terlalu gerak kemana-mana ya. Ya itu tetap lagi, baliknya sekarang masih ke technological stock. Banyak sebenarnya saham-saham yang menarik saat ini, tapi karena hype-nya masih di teknologi, jadi masih yang dilihat oleh market adalah technological stock gitu loh. Ya, jadi yang lain padahal menarik valuasinya, tapi masih belum dilirik ya. Iya, ya sebenarnya buat investor yang napasnya panjang, kalau menurut saya sih saatnya buat ngumpulin ya sebenarnya ya. Saham-saham LQ45, saham-saham kayak nikel, Inco, Antam gitu. Karena emang valuasinya udah murah gitu. Cuma sayangnya masih belum dilirik aja gitu. Sedangkan teknologi stok sebenarnya menurut saya valuasinya udah cukup tinggi saat ini. Tapi karena hype-nya ada di situ ya masih bertahan dan masih naik harga sahamnya. Tapi sebenarnya secara valuasi udah termasuk tinggi ya. Jadi sekarang tinggal tergantung aja kalau mau main. Ya nggak apa-apa deh terus. Ya tergantung kalau mau main trading, nggak apa-apa, trading aja. Nah, kalau trading sih paling menarik di teknologi karena naik turunnya cepet banget kan. Tapi kalau misalnya main investasi, yang value investing gitu, yang main jangka panjang, ya cari yang LQ45 dan saham-saham kayak komoditas, kayak nikel, itu udah murah sebenarnya. Cuma emang naiknya masih karena belum ada hype-nya, naiknya mungkin agak lama gitu. Nah, tadi saya sempat lihat di presentasi Andre itu juga ada mention mengenai EMTK ya. Nah, kalau EMTK itu gimana? MTech kita lihat salah satu yang akan diuntungkan dengan pemerintah ngebus digital platform, jadi MTech akan diuntungkan di situ. Ya kita lihat cukup bagus. Kita belum cover sebenarnya MTech, kita belum ada target price. Tapi secara sentimen
akan bagus dengan adanya sentimen teknologi yang dan pemerintah juga akan menggalakkan kan UMKM melalui e-commerce. MTech dengan di bawah kan ada Bukalapak kan. MTech akan benefit dari situ. Jadi kalau antara MTech sama Buka sebenarnya lebih menarik. Kalau saya Buka ya, karena kan Bukanya Buka langsung ke operational company-nya dan lebih simple bisnisnya sih. Kalau MT kan selain Buka dia ada yang lain macam-macam gitu. Agak susah buat membacanya kalau langsung ke e-commerce-nya. Dan emang e-commerce ini yang sedang dikembangkan oleh pemerintah buat menggalakkan UMKM. Di bawah MTech juga ada SCTV kan, Cik? Kalau SCTV sendiri gimana? SCTV sih naik turun ya, audience share-nya. Akhir-akhir ini audience share-nya agak turun karena dari RCTI yang lumayan bagus perkembangannya. Jadi ya itu karena MT kan banyak bisnis, jadi nggak langsung ke e-commerce. Makanya saya lebih suka ke Bukalapaknya langsung kalau mau investasi. Nah ini ada yang nanya sektor consumer good, Unilever sama ICBP, bagaimana pandangannya? Layak akumulasi nggak untuk Unilever? Unilever valuasi udah sangat murah ya menurut saya ya. Walaupun sebenarnya konsumer mungkin tahun depan ada tekanan dari pajak PPN yang katanya mau naikkan tahun depan. Tapi kalau kita bicara dengan valuasi udah cukup menarik. Tapi kalau ada pilihan, saya lebih tertarik mending ke cyclical sih menurut saya, yang perbankan gitu atau yang tadi saya sebutin auto. Mending Mayor daripada Mayora daripada Unilever ya, karena saya lihat Unilever juga pertumbuhannya growth laporan keuangannya udah nggak growth gitu kan, malah turun. Iya. Yang bikin Unilever menarik cuma valuasi sebenarnya. Tapi dari earning growth segala macam kelihatannya nggak kemana-mana ya, udah 3-4 tahun ya di situ aja. Kita kompetisi yang ketat di industrinya. Kalau ICBP, ini tadi ada yang nanya juga Pak Duyono. ICBP daripada Unilever mendingan ICBP sih sebenarnya. Tapi kalau ada pilihan, ada ekspor juga kan dia? Kecil. Oh kecil. Di bawah 5%. Mending Mayora sih menurut saya ya. Oke. Dividen Mayora gede juga deh? Enggak sih kalau Mayora. Cuma lebih dari growth-nya aja ya. Oke. Nah ini Pak Alvin nanya bagaimana pandangan Pak Andre mengenai global bond yang dirilis oleh Pak POWR Award. Jarang dengar nih ini sahamnya. Global bond. Seharusnya menarik ya global bond ini, salah satu instrumen baru yang dikembangkan oleh corporate. Biasanya global bond yang ngeluarin dari pemerintah ya. Menarik sih buat ini. Menariknya apa? Menariknya kemungkinan bisa mendapatkan interest yang lebih murah daripada kalau dia ambil financing di lokal doang. Jadi ada opportunity buat dapat cost of fund yang lebih rendah buat bond itu dengan melakukan global bond issuing. Oke. Tapi nggak cover ya deh ya untuk power ya? Belum. Oke. Nah, Bu Elizabeth nanya, bank digital masih bisa naik lagi nggak? Nah, susah nih kalau selama hype-nya masih ada, pasti bisa naik sih, naik turun. Jadi walaupun valuasi tinggi, tapi hype ada di situ, saya lihat sih masih bisa naik. Buat bank digital sih yang paling aman sebenarnya Bank Jago ya, Bank Arto, karena kita udah jelas tuh ekosistemnya siapa di situ, ada GoTo di situ, apa Gojek, perkembangannya udah mulai kelihatan akan kemana larinya gitu. Sedangkan bank digital lain mungkin yang saya lihat ada prospek yang udah kelihatannya kayak Bank Agro, karena dia disupport oleh Bank BRI, induk perusahaannya, dan segmen marketnya juga jelas akan target buat masyarakat menengah bawah, pedesaan gitu. Dan bank digital lain yang mungkinnya udah mulai kelihatan adalah BANK atau Bank Aladin. Dia kerjasama dengan Alfamart, kerjasama dengan
Facebook katanya ya, ada kemungkinan kerjasama dengan Facebook. Tapi BANK Ekosistemnya udah itu mulai kelihatan. aplikasinya aja belum ada loh. Belum, mereka lagi ngembangin. Baru mereka keluar mungkin akhir tahun ini. Tapi dengan kerjasama yang mereka lakukan, udah mulai kelihatan bentuknya ya, terutama dengan Alfamart ya, bentuknya udah mulai kelihatan. Kalau yang lain kan masih banyak isu di merger dan akuisisi, kayak BABP mau diakuisisi apa gitu. Habis itu apa mau dikuasai, lebih banyak story di M&A, tapi masih belum kelihatan mau dikembanginnya ke arah mana. Dan juga kalau kita lihat sih sebenarnya buat bank-bank digital ini kemungkinan yang sukses sama yang tetap rugi lebih besar yang tetap rugi. Ini studi yang pernah dilakukan oleh Boston Consulting ya. Dalam 10 tahun terakhir sebenarnya ada 249 bank digital yang didirikan. Tapi dari 200 dunia ya? seluruh dunia di Asia Pasifik. Tapi dari 249 itu yang bisa mencetak untung saat ini baru 13 atau di bawah 5%. Jadi sebenarnya kayak sekarang mungkin bank digital lagi hype banyak kan, ada mungkin 10 apa 15 yang lagi hype. Mungkin kedepannya yang bisa untung cuma 2 atau 3 itu udah cukup bagus ya. Jadi ya harus pinter-pinter milih lah kalau mau beli bank digital. Kalau trading boleh aja ya. Lihat kalau kita buat trading purpose ya, kita lihat chartnya, teknikalnya naik turun. Tapi kalau kita mau ganti dari trading ke investasi, itu harus hati-hati karena jangka panjang tuh sebenarnya success rate dari bank digital cukup rendah, cuma 5% dari populasi yang ada. Gila, kecil sekali ya ternyata. Iya, kecil banget. Oke, ini lagi pertanyaan dari Pak Welly. Akhir tahun banyak BUMN yang mau right issue seperti BRI, BTN, BNI, Waskita, IPCC, IPCM dengan mergernya Pelindo dan lain-lain. Tapi di akhir tahun ada isu tapering. Kira-kira menarik nggak dan mana yang paling menarik? Menariknya nanti setelah red isunya selesai sih. BRI saya lihat sangat menarik, tapi mungkin setelah red isunya selesai baru kita bener beli ya. Kalau sekarang mungkin ngumpulin aja, tapi jangan full uang dikeluarin semuanya gitu, karena masih ada overhang di red issue. BNI juga sama. BNI valuasinya 0,7 kali PBV. Sangat menarik banget kalau menurut saya. Gitu. Waskita juga sebenarnya udah banyak perkembangan menarik. Dia restrukturisasi utangnya udah hampir semuanya selesai. Ntar lagi ada dapat tambahan dana dari pemerintah. Jadi ntar lagi saya lihat masalah utamanya Waskita kan adalah working capital, itu akan bisa terselesaikan. Seharusnya menarik, tapi sampai red issue itu selesai baru bisa terbang. Sampai proses mau red issue mungkin akan ada sideways dan overhang di harga sahamnya. Jadi yang paling menarik yang mana ya kalau saham BRI, BNI ya. Kalau saham konstruksi? Waskita kalau mau. Itu yang paling terpuruk saat ini. Tapi nanti begitu pulih itu yang menurut saya yang naiknya paling banyak. Ya napasnya harus panjang ya, tapi ya Waskita ya. Oke. IPCC, IPCM gimana tuh? IPCC, IPCM yang paling kelihatan bisnisnya sebenarnya IPCC. Cuma IPCC saya lihat dengan adanya konsolidasi Pelindo, mungkin itu sinerginya paling nggak banyak karena IPCC kan dia ekspor mobil kan. Ekspor mobil itu yang paling besar cuma di Jakarta doang yang ada banyak pabrik mobil. Jadi begitu Pelindo 1, 2, 3 digabungin, itu nggak banyak perubahan ke bisnisnya IPCC. IPCM yang lebih banyak sinerginya kalau Pelindo 1, 2, 3 itu digabung. Karena Pelindo itu bisa capture market-market di tempat lain yang sebenarnya kegiatan pelabuhannya juga rame. Contohnya kayak di Surabaya gitu. Kalau begitu masuk ke IPCM akan sangat bagus di situ. Oke. Dari Naima ini ibu atau bapak ya. Indonesia termasuk dalam negara fragile five, di mana karena ketergantungan kita yang besar dengan sama dana asing, apakah akan berdampak sangat besar bagi perusahaan yang punya utang dalam dolar, khususnya perusahaan-perusahaan yang berbau digital yang masih proses berkembang. Iya. Jadi mobil sama harus hati-hati, lihat sahamnya
yang utangnya dolarnya siapa itu kita hindarin gitu. Ya pasti akan sangat berpengaruh kalau dolar menguat, perusahaan yang utangnya banyak dolar itu pasti akan kena. Tapi yang bagusnya perusahaan-perusahaan di Indonesia sekarang utang dolarnya udah banyak berkurang, bahkan mereka dalam berinvestasi lebih milih dalam berutang lebih memilih cari utang dalam rupiah itu untuk menghindari resiko dari fluktuasi mata uang. Jadi jarang saya lihat kan perusahaan Indonesia yang mau utang dengan dolar karena mereka menghindari resiko fluktuasi mata uang. Nah, kalau sektor farmasi dan rumah sakit gimana? Seperti Kalbe dan BMHS? Kalau Kalbe itu kita lihat masih akan menarik ke depannya. Rumah sakit juga masih menarik karena yang tadi itu yang saya sebutin anggaran kesehatan tahun depan kan dinaikin cukup besar. Jadi farmasi sama rumah sakit akan sangat diuntungkan. Tapi mungkin yang harus dihindari adalah perusahaan yang laboratorium ya kayak Prodia, DGNS tuh akan kena dengan adanya capping di harga tes antigen. Rumah sakit menarik, BMHS juga menarik karena dia kan nggak banyak pasien. Mungkin yang rumah sakit yang harus hati-hati adalah rumah sakit yang banyak menampung pasien COVID karena angka COVID turun kan. Angka COVID turun, revenue dari COVID juga, pasien COVID juga akan menurun. Tapi kalau BMHS kan dia lebih banyak ibu dan anak sebenarnya. Jadi impact-nya nggak terlalu gede dengan ada penurunan kasus COVID. Jadi kalau BMHS saya lihat masih cukup bagus. Oke, ini Pak Alvin, terima kasih Pak Andre pandangannya. Downside IHSG untuk September di angka berapa, Pak? Bottom-nya sekitar 5958 ya. 5958 ya. Oke, kita harapkan nggak turun di bawah itu ya. Iya. Oke, jadi masih ranging lah ya, Deh. Tadi 5958 sampai 6 berapa deh? 62. 62 ya. Oke. Nanti kalau udah tembus 62 atau baru kita harapkan bisa ke 67 ya. Iya. Oke, ini pertanyaan-pertanyaannya sudah selesai. Jadi terima kasih Andre untuk waktunya. Nanti bahan presentasinya saya minta ya untuk di-sharing ke peserta. Terus nanti kalau ada perkembangan riset-riset yang menarik, boleh ya Andre di-sharing? Boleh. Iya. Oke. Kita foto bersama dulu ya untuk dokumentasi. Andre bisa ininya sharingnya di stop dulu, minta tolong supaya kita bisa. Oke. Teman-teman bisa minta tolong dibuka videonya supaya kita bisa berfoto. Ini udah banyak yang kabur nih. Diminta foto pada kabur. Oke, masih ada yang mau buka atau enggak? Oke, kalau enggak mungkin boleh difoto Lex, langsung Lex, kayaknya pada malu-malu mungkin itu grup Daster dan Piyama. Alex, mute kamu Lex. Oke, yuk sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Andre. Oke, makasih juga ya. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Sampai ketemu teman-teman semua. Thank you. Makasih waktunya. Happy hari Senin buat besok. Happy Monday. Okay.